Bayangkan suatu malam, langit gelap, angin berhembus pelan, dan dunia terasa begitu sunyi. Kamu duduk sendiri, menatap jauh tanpa tahu harus berharap kepada siapa. Tidak ada keramaian, tidak ada suara yang menghibur hati. Hanya ada kamu dan pikiran yang terus berbicara di dalam dada. Teman yang dulu selalu ada, perlahan menjauh. Beberapa bahkan hilang tanpa kabar. Orang-orang yang dulu terasa dekat, tiba-tiba seperti hidup di dunia yang berbeda. Rizki yang dulu terasa cukup, kini terasa sempit. Rencana yang dulu terlihat jelas, sekarang terasa kabur. Dan doa-doa yang setiap malam kamu panjatkan, seolah menggantung lama di langit. Belum ada jawaban, belum ada perubahan. Di titik itulah, hati mulai berbisik lirih. Sebuah pertanyaan yang sangat manusiawi. Pertanyaan yang mungkin pernah kamu ucapkan dalam diam. Ya Allah, kenapa hidupku seperti kehilangan segalanya? Pertanyaan itu terasa berat. Kadang bahkan membuat dada terasa sesak. Karena sejujurnya, tidak ada manusia yang suka kehilangan. Kita ingin hidup yang mudah. Kita ingin jalan yang terang. Kita ingin rencana berjalan seperti yang kita harapkan. Namun hidup tidak selalu berjalan seperti itu. Ada masa di mana satu persatu hal pergi dari hidup kita. Harapan runtuh, rencana berubah, orang-orang yang kita cintai menjauh. Dan di saat seperti itu, banyak orang merasa dirinya paling tidak beruntung di dunia. Padahal, ada sebuah rahasia yang jarang dipahami manusia. Rahasia yang sangat dalam perjalanan seorang hamba. Terkadang, justru ketika hidup terasa paling kosong, disitulah Allah sedang bekerja paling dekat dengan kita. Ada saatnya dalam hidup seseorang, Allah mengambil banyak hal darinya, bukan karena Allah membencinya, bukan karena hidupnya gagal, bukan karena ia ditinggalkan oleh Tuhannya, tetapi justru karena Allah sedang menariknya perlahan, lebih dekat, sangat dekat. Seperti seorang ayah yang memanggil anaknya pulang. Seperti seorang guru yang mengajak muridnya masuk ke ruang pelajaran yang lebih dalam. Begitulah cara Allah mendidik sebagian hati manusia. Kadang Allah tidak langsung memberi. Kadang Allah justru mengambil kesibukan yang membuat kita lupa kepadanya, mengambil kenyamanan yang membuat kita terlalu mencintai dunia, mengambil keramaian agar kita belajar menikmati kesunyian bersamanya. Ada rahasia besar dalam perjalanan ruhani, rahasia yang hanya dipahami oleh orang-orang yang pernah merasakan kehilangan. Terkadang, Allah mengosongkan tanganmu dari dunia agar hatimu benar-benar penuh dengannya. Karena selama tangan kita penuh dengan dunia, seringkali hati kita tidak punya ruang untuk Allah. Maka Allah dengan kasih sayangnya perlahan membersihkan ruang itu. Dan orang yang sedang melalui proses ini biasanya merasakan hal yang aneh. Hidupnya terasa berbeda dari orang lain. Jalan hidupnya tidak seperti kebanyakan orang. Hal-hal yang dulu membuatnya bahagia, tiba-tiba tidak lagi terasa sama. Keramaian terasa melelahkan. Percakapan dunia terasa hampa. Dan tanpa sadar, hati mulai mencari sesuatu yang lebih dalam, lebih tenang, lebih abadi. Para ulama tasawuf sejak dulu telah menjelaskan sebuah rahasia yang indah. Mereka berkata, ada jiwa yang Allah tarik dari keramaian dunia agar ia mengenalnya. Allah tidak menarik semua orang,
Hanya hati-hati tertentu yang dipilih untuk perjalanan ini. Perjalanan yang tidak selalu mudah, tetapi sangat mulia. Mungkin, tanpa kamu sadari, apa yang kamu sebut sebagai kehilangan sebenarnya adalah panggilan. Panggilan halus dari Tuhan yang ingin kamu kembali. Kembali kepadanya. Kembali kepada kedamaian yang selama ini kamu cari. Karena terkadang, jalan menuju Allah memang dimulai dari kehilangan. Dan dalam video ini, kita akan membuka sebuah rahasia yang jarang dibicarakan. Kita akan membahas 5 tanda ketika seseorang kehilangan banyak hal dalam hidupnya, namun justru mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan dunia. Sesuatu yang tidak bisa diambil oleh siapapun, yaitu kedekatan dengan Allah. Jika dalam hidupmu pernah ada masa-masa sunyi seperti ini, jika hatimu pernah merasakan kehampaan yang sulit dijelaskan, mungkin video ini bukan sekedar tontonan. Mungkin ini adalah jawaban yang selama ini kamu diam-diam cari. Dan seringkali, tanda pertama dari perjalanan ini muncul dengan cara yang sangat halus. Bukan melalui peristiwa besar, bukan melalui kejadian yang mengejutkan, tetapi melalui sebuah perubahan kecil di dalam hati. Perubahan yang mungkin hanya kamu sendiri yang merasakannya. Ada masa dalam hidup seseorang di mana hal-hal yang dulu membuatnya bahagia tiba-tiba terasa kosong. Apa yang dulu sangat menyenangkan, sekarang tidak lagi memberi rasa yang sama. Dulu kamu bisa tertawa lama bersama teman-teman. Dulu kamu menikmati keramaian tanpa merasa lelah. Hiburan terasa begitu menarik. Percakapan dunia terasa begitu hidup. Namun entah sejak kapan, semua itu perlahan berubah. Hal-hal yang dulu kamu kejar dengan penuh semangat, kini terasa biasa saja, bahkan terkadang terasa hampa. Hiburan yang dulu menghibur, sekarang terasa hambar. Film, musik, candaan, dan berbagai kesenangan dunia tidak lagi mampu memenuhi ruang kosong di dalam dada. Bukan karena semuanya berubah, tetapi karena hatimu yang sedang berubah. Keramaian yang dulu terasa hangat, kini justru membuatmu lelah. Percakapan yang dulu terasa menyenangkan, sekarang terasa kosong. Bukan karena kamu membenci orang-orang di sekitarmu, bukan pula karena kamu ingin menjauh dari dunia, tetapi ada sesuatu dalam dirimu yang mulai mencari ketenangan yang berbeda. Sebuah ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Dan tanpa kamu sadari, hatimu mulai lebih menyukai kesunyian. Kesunyian yang dulu terasa menakutkan, sekarang justru terasa menenangkan. Dalam kesunyian itu, kamu mulai berpikir lebih dalam tentang hidup, tentang waktu yang terus berjalan, tentang tujuan dari semua perjalanan ini. Ketika orang lain sibuk mengejar dunia, hatimu justru mulai mengajukan pertanyaan yang berbeda. Pertanyaan yang tidak semua orang berani memikirkannya. Apa sebenarnya tujuan hidup ini? Untuk apa semua kesibukan yang tidak pernah selesai? Mengapa manusia terus berlari, padahal pada akhirnya semua akan kembali kepada tanah? Pertanyaan-pertanyaan itu kadang datang tiba-tiba, di tengah malam, di tengah perjalanan pulang, atau saat kamu duduk diam tanpa melakukan apa-apa. Dan semakin lama, pertanyaan itu semakin sering muncul. Hati kecilmu seperti sedang mengetuk sesuatu, seolah ada pintu yang mulai terbuka di dalam jiwa. Sebuah pintu menuju kesadaran yang lebih dalam. Banyak orang tidak memahami fase ini. Sebagian mengira dirinya sedang kehilangan semangat hidup. Sebagian lagi merasa dirinya sedang menjadi aneh. Padahal sesungguhnya, ini adalah salah satu tanda paling indah dalam perjalanan seorang manusia. Para ulama sejak dulu telah menjelaskan sebuah rahasia tentang hati. Mereka mengatakan, ketika hati mulai sadar kepada Allah,
dunia tidak lagi terasa cukup. Bukan karena dunia itu buruk, tetapi karena hati manusia diciptakan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Hati manusia tidak diciptakan hanya untuk mengejar kesenangan sementara, tidak hanya untuk mengejar pujian, tidak hanya untuk mengumpulkan harta. Hati manusia diciptakan untuk mengenal Tuhannya. Dan ketika hati mulai mendekati tujuan itu, ia tidak lagi puas dengan hal-hal yang dangkal. Ia mulai mencari makna, mencari kedalaman, mencari sesuatu yang lebih abadi. Seperti seorang musafir yang tiba-tiba sadar bahwa dunia ini hanyalah tempat persinggahan, maka ia tidak lagi terlalu sibuk menghias tempat singgahnya. Karena ia tahu, perjalanan yang sebenarnya masih panjang. Begitulah yang terjadi pada hati yang mulai terbangun. Perlahan, tanpa disadari, ia mulai melepaskan keterikatannya pada dunia. Bukan dengan paksaan, tetapi karena hatinya mulai merasakan sesuatu yang lebih agung. Sesuatu yang tidak terlihat oleh mata, tetapi sangat terasa oleh jiwa. Karena pada akhirnya, jiwa manusia memiliki satu kerinduan yang paling dalam. Kerinduan yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Kerinduan untuk kembali kepada Tuhannya. Dan ketika kerinduan itu mulai bangun, seluruh dunia terasa berbeda. Seolah-olah hati sedang dipanggil untuk memulai perjalanan pulang. Dan ketika hati mulai terbangun, seringkali perjalanan itu tidak berhenti pada perubahan perasaan saja. Ada tahap berikutnya yang jauh lebih berat. Tahap yang sering membuat seseorang benar-benar bertanya tentang hidupnya. Salah satu tanda yang paling terasa, Allah mulai mengambil sebagian dunia dari hidupmu. Bukan sekaligus, tetapi perlahan, satu demi satu. Hal-hal yang dulu terasa begitu dekat mulai menjauh tanpa penjelasan. Orang-orang yang dulu selalu ada perlahan menghilang dari perjalananmu. Teman yang dulu mengerti dirimu tiba-tiba berubah. Percakapan yang dulu hangat menjadi dingin. Bukan karena kamu membenci mereka, bukan juga karena mereka semua salah. Namun entah mengapa, jalan hidup kalian tidak lagi sama. Lingkungan yang dulu terasa akrab, sekarang terasa berbeda. Topik pembicaraan tidak lagi sejalan. Cara memandang hidup tidak lagi sama. Dan pada titik tertentu, kamu mulai merasa sendirian. Bukan sendirian secara fisik, tetapi sendirian di dalam perjalanan batinmu. Kadang, kamu bertanya dalam hati, mengapa semuanya berubah? Mengapa orang-orang yang dulu begitu dekat, sekarang terasa begitu jauh? Pertanyaan itu wajar, karena kehilangan orang yang pernah berarti selalu meninggalkan ruang kosong di hati. Namun seringkali, di balik semua perubahan itu, ada hikmah yang sangat dalam. Allah sedang mengarahkan langkahmu ke jalan yang berbeda. Jalan yang mungkin tidak ramai, tetapi penuh makna. Dan bukan hanya hubungan dengan manusia yang berubah. Seringkali, jalan hidup juga terasa lebih berat. Hal-hal yang dulu tampak mudah, sekarang terasa sulit. Rezeki terasa lebih sempit dari sebelumnya. Usaha yang sudah direncanakan dengan baik, tiba-tiba tidak berjalan seperti harapan. Kesempatan yang sudah hampir datang, tiba-tiba tertunda. Rencana yang disusun dengan penuh harapan, berakhir dengan kegagalan. Pada saat seperti itu, hati manusia sering merasa lelah. Kadang muncul perasaan kecil yang berbisik dalam dada. Kenapa hidupku terasa lebih berat dari orang lain? Pertanyaan itu wajar, karena setiap orang ingin melihat hasil dari usahanya. Namun ada rahasia besar yang sering tersembunyi di balik masa-masa sulit seperti ini. Sebuah rahasia yang hanya dipahami oleh orang-orang yang sabar merenung. Seringkali, Allah mengosongkan hidup seseorang dengan cara yang tidak ia duga. Bukan untuk menghancurkannya, tetapi untuk membersihkan sandaran hatinya.
Selama manusia masih memiliki banyak sandaran, ia sering lupa kepada sandaran yang paling sejati. Selama manusia merasa cukup dengan dunia, ia jarang benar-benar kembali kepada Allah. Maka dengan kasih sayangnya, Allah kadang mengambil sebagian hal dari hidup kita, bukan untuk menyakiti, tetapi untuk mengajarkan sebuah pelajaran yang sangat dalam. Pelajaran tentang ketergantungan, tentang tempat bersandar yang sebenarnya. Karena ketika manusia masih memiliki banyak tempat bergantung, ia akan membagi harapannya ke banyak arah. Sedikit kepada manusia, sedikit kepada harta, sedikit kepada rencana-rencananya sendiri. Namun ketika satu persatu sandaran itu hilang, perlahan hatinya mulai belajar sesuatu yang baru. Ia mulai memahami bahwa tidak semua hal bisa ia kendalikan. Tidak semua rencana bisa ia pastikan. Tidak semua orang bisa selalu ada. Dan pada titik itulah, hati mulai menemukan satu-satunya sandaran yang tidak pernah berubah. Allah. Ketika manusia tidak lagi memiliki banyak hal untuk dipegang, ia akhirnya benar-benar belajar menggenggam Tuhannya. Doa menjadi lebih tulus, harapan menjadi lebih dalam, dan sujud terasa lebih bermakna, karena ia tahu tidak ada tempat kembali selain kepadanya. Dan seringkali, di dalam kesendirian seperti itulah, hubungan antara seorang hamba dan Tuhannya mulai tumbuh dengan sangat kuat. Sebuah hubungan yang tidak bergantung pada dunia. Sebuah kedekatan yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Karena ketika semua hal dunia perlahan pergi, yang tersisa hanyalah satu hal yang paling penting. Allah yang tidak pernah meninggalkan hambanya. Dan ketika seseorang mulai bersandar hanya kepada Allah, perlahan ada perubahan lain yang muncul di dalam jiwanya. Perubahan ini sangat halus, tidak terlihat oleh mata manusia, namun sangat terasa di dalam hati. Sebuah perubahan yang membuat seseorang menjadi lebih lembut dari sebelumnya. Ada masa di mana hati yang dulu terasa biasa saja, tiba-tiba menjadi sangat peka. Hal-hal kecil yang dulu tidak menyentuh perasaan, sekarang mampu menggetarkan dada. Kata-kata yang sederhana, tiba-tiba terasa sangat dalam. Dan salah satu tanda yang paling terasa adalah ini. Hati menjadi mudah tersentuh. Suatu hari, kamu mungkin sedang mendengar lantunan ayat Al-Quran. Bukan ayat yang baru, bukan ayat yang belum pernah kamu dengar sebelumnya. Ayat yang sama yang sudah sering kamu dengar. Namun entah mengapa, kali ini terasa berbeda. Setiap kata seperti masuk langsung ke dalam hati. Maknanya terasa hidup, seolah-olah ayat itu sedang berbicara langsung kepada jiwamu. Dan tanpa kamu sadari, air mata tiba-tiba jatuh. Pelan, diam-diam, tanpa bisa ditahan. Kadang kamu sendiri merasa heran, mengapa ayat yang sederhana bisa membuat hatimu bergetar seperti ini? Mengapa dada terasa begitu sesak, tetapi juga begitu tenang? Bukan karena kamu sedang sedih, bukan pula karena kamu sedang lemah, tetapi karena hatimu sedang disentuh oleh sesuatu yang sangat dalam, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bukan hanya ketika mendengar ayat Al-Quran, kadang ketika kamu mengingat dosa-dosa yang pernah dilakukan, air mata juga mudah jatuh. Hati terasa malu kepada Allah. Terlintas dalam pikiran betapa banyak nikmat yang sudah diberikan, betapa banyak kesalahan yang sudah dilakukan. Dan di dalam kesadaran itu, hati menjadi lembut, sangat lembut. Perubahan lain juga mulai terasa dalam doa. Dulu, doa mungkin terasa seperti rutinitas, kata-kata yang diucapkan setiap hari. Namun sekarang, doa terasa berbeda. Doa tidak lagi sekedar kalimat yang dihafal. Doa berubah menjadi percakapan yang sangat dalam dengan Allah. Kadang doa itu panjang, kadang hanya beberapa kata.
Namun setiap kata terasa penuh makna. Ada kerinduan di dalamnya, ada harapan, ada rasa takut, ada rasa cinta. Kadang doa itu bahkan berubah menjadi tangisan. Bukan tangisan putus asa, tetapi tangisan seorang hamba yang merasa sangat kecil di hadapan Tuhannya. Tangisan yang muncul karena hati benar-benar ingin dekat, benar-benar ingin diterima. Dan inilah salah satu tanda paling indah dalam perjalanan hati manusia. Para ulama sejak dulu menjelaskan sebuah rahasia tentang air mata. Mereka mengatakan, hati yang dekat dengan Allah akan mudah menangis karenanya. Bukan karena ia lemah, bukan karena ia rapuh, tetapi karena hatinya hidup. Hati yang keras tidak mudah menangis. Hati yang sibuk dengan dunia jarang tersentuh oleh ayat-ayat Allah. Namun hati yang mulai hidup, hati yang mulai sadar kepada Tuhannya, akan sangat peka terhadap setiap panggilan kebaikan. Air mata yang jatuh itu bukan tanda kelemahan. Justru itu adalah tanda kekuatan hati. Tanda bahwa ada cahaya yang mulai masuk ke dalam jiwa. Tanda bahwa Allah sedang melembutkan sesuatu yang dulu mungkin keras. Karena hati manusia pada awalnya sering tertutup oleh banyak hal, kesibukan dunia, keinginan yang tidak pernah selesai, ambisi yang terus mengejar lebih banyak. Namun ketika Allah mulai membersihkan hati itu, perlahan lapisan-lapisan keras tersebut mulai hilang. Dan yang tersisa adalah hati yang lembut, hati yang mudah tersentuh oleh kebaikan, hati yang mudah kembali kepada Tuhannya. Dan seringkali di dalam satu tetes air mata yang tulus itulah tersembunyi kedekatan yang sangat indah antara seorang hamba dan Allah. Kedekatan yang tidak terlihat oleh dunia, namun sangat berharga di sisinya. Dan ketika hati sudah mulai lembut, ketika air mata mulai mudah jatuh karena mengingat Allah, perlahan muncul satu perasaan lain yang sangat dalam. Perasaan yang kadang sulit dijelaskan kepada siapapun. Perasaan yang hanya bisa dipahami oleh hati yang sedang mengalaminya. Seolah-olah kamu hidup di dunia ini, tetapi tidak benar-benar cocok dengannya. Kamu tetap menjalani kehidupan seperti biasa, bekerja, berbicara dengan orang lain, beraktivitas seperti semua orang. Namun, di dalam hati ada jarak yang tidak terlihat. Ada sesuatu yang terasa berbeda. Hal-hal yang dulu terasa biasa saja, sekarang terasa sangat berat di hati. Perubahan ini sering dimulai dari hal-hal kecil. Hal yang dulu kamu anggap normal, sekarang terasa mengganggu ketenangan batinmu. Percakapan yang penuh ghibah dulu mungkin terasa biasa. Sekarang hati terasa sempit ketika mendengarnya. Candaan yang berlebihan dulu mungkin membuatmu tertawa. Sekarang terasa hambar, bahkan terkadang terasa tidak nyaman. Kemaksiatan yang dulu terlihat biasa di sekitar kita, perlahan mulai terasa berat di dalam hati. Bukan karena kamu merasa lebih baik dari orang lain, bukan pula karena kamu ingin menghakimi siapapun, tetapi karena hati mulai memiliki kepekaan yang berbeda. Seperti seseorang yang baru saja bangun dari tidur panjang. Hal-hal yang dulu tidak terasa, sekarang mulai terlihat jelas. Dan perubahan ini kadang membuat seseorang merasa sangat asing. Asing di lingkungan yang dulu terasa akrab. Asing di tempat yang dulu terasa nyaman. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena hati yang sedang berubah. Di saat yang sama, ada satu hal lain yang mulai kamu rasakan. Kesendirian yang dulu terasa sepi, sekarang justru terasa damai. Dulu mungkin kamu selalu ingin berada di tengah keramaian, takut jika harus sendirian terlalu lama. Namun sekarang, ada ketenangan yang aneh ketika kamu sendirian. Bukan karena kamu membenci manusia, bukan karena kamu ingin menjauh dari kehidupan, tetapi karena hatimu menemukan sesuatu yang berbeda di dalam kesunyian. Di dalam kesunyian itu, pikiran menjadi lebih tenang, hati menjadi lebih jernih, dan tanpa gangguan dunia, kamu mulai merasakan kehadiran Allah dengan lebih dekat.
Kesunyian yang dulu terasa kosong, sekarang terasa penuh. Penuh dengan renungan, penuh dengan doa, penuh dengan rasa dekat kepada Tuhan. Dan pada saat itulah, seseorang mulai memahami bahwa perjalanan ini bukanlah perjalanan biasa. Ini adalah perjalanan rohani, perjalanan yang sudah dikenal oleh para nabi, para ulama, dan orang-orang soleh sejak dahulu. Dalam sebuah nasihat yang sangat dalam, Nabi pernah menggambarkan keadaan seorang mukmin di dunia ini. Beliau mengatakan bahwa orang beriman di dunia seperti orang asing, seperti seorang musafir yang hanya singgah sebentar. Musafir tidak terlalu sibuk menghias tempat singgahnya, karena ia tahu tempat itu bukan tujuan akhirnya. Begitulah hati orang yang mulai dekat dengan Allah. Ia tetap hidup di dunia, tetap bekerja, tetap menjalani tanggung jawabnya. Namun hatinya tidak sepenuhnya terikat dengan dunia. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang ia tuju. Ada rumah yang lebih abadi yang sedang ia rindukan, yaitu kehidupan akhirat. Dan karena itulah, kadang hati merasa asing di tengah dunia yang terlalu sibuk dengan hal-hal sementara. Namun perasaan asing itu bukanlah kesedihan. Justru di dalamnya ada ketenangan yang sangat dalam. Karena hati tahu, ia sedang berjalan menuju sesuatu yang jauh lebih indah. Sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Sesuatu yang sudah lama dirindukan oleh jiwa, yaitu pertemuan dengan Allah di tempat yang kekal. Dan setelah semua perjalanan itu, setelah hati melewati kesunyian, kehilangan, air mata, dan rasa asing di dunia, perlahan seseorang akan sampai pada satu titik yang sangat tenang. Sebuah titik yang tidak banyak orang pahami. Titik di mana hati akhirnya menemukan tempatnya. Pada akhirnya, seseorang akan sampai pada kesadaran yang sangat dalam, bahwa selama ini manusia sering mencari ketenangan di tempat yang salah. Kita mencarinya pada banyak hal di dunia, pada harta yang kita kumpulkan, pada manusia yang kita cintai, pada kedudukan yang kita banggakan, pada pencapaian yang kita kejar tanpa henti. Kita berharap semua itu bisa membuat hati merasa cukup. Namun waktu mengajarkan satu kenyataan yang sangat jujur. Tidak ada satupun dari semua itu yang mampu menenangkan hati sepenuhnya. Harta bisa memberi kenyamanan, tetapi tidak selalu memberi kedamaian. Manusia bisa memberi kebahagiaan, tetapi tidak selalu mampu menghilangkan kesepian. Jabatan bisa memberi kehormatan, tetapi tidak selalu mengisi kekosongan di dalam jiwa. Dan setelah seseorang melalui berbagai pengalaman hidup, perlahan ia mulai memahami sesuatu yang sangat penting. Dunia bukanlah tempat bersandar, ia hanyalah tempat singgah sementara. Sandaran sejati hanya satu, Allah. Di titik ini hati mulai melepaskan banyak ketergantungan. Bukan berarti seseorang meninggalkan dunia sepenuhnya. Bukan berarti ia berhenti bekerja atau berusaha. Namun hatinya tidak lagi bergantung pada semua itu. Jika harta datang, ia bersyukur. Jika harta pergi, hatinya tetap tenang. Jika manusia datang dalam hidupnya, ia bersyukur. Jika manusia pergi, ia tetap kuat. Karena sandarannya tidak lagi berubah-ubah. Sandarannya adalah Allah yang tidak pernah berubah. Dan di titik inilah, seseorang mulai merasakan kedamaian yang berbeda dari sebelumnya. Kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan. Kedamaian yang tidak bergantung pada banyaknya harta. Kedamaian yang lahir dari kedekatan dengan Allah. Ketika seseorang mengangkat tangannya untuk berdoa, hatinya terasa ringan. Ada ketenangan yang mengalir pelan di dalam dada. Seolah-olah ia sedang berbicara dengan seseorang yang benar-benar mendengarnya. Ketika ia bersujud, dahinya menyentuh tanah, dan di dalam sujud itu, jiwanya terasa pulang. Ada rasa damai yang sulit dijelaskan, rasa yang membuat seseorang ingin berlama-lama dalam sujudnya, karena disitulah ia merasa paling dekat, paling diterima, paling tenang. Dan pada saat itulah, seseorang mulai memahami sebuah rahasia besar dalam hidup, bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari dunia, tetapi dari hubungan antara seorang hamba dan Tuhannya.
Banyak orang di dunia memiliki segalanya. Rumah yang besar, harta yang melimpah, nama yang dikenal banyak orang. Namun di balik semua itu, hati mereka tetap kosong. Mereka terus mencari sesuatu yang tidak mereka temukan. Karena dunia memang tidak pernah diciptakan untuk memenuhi hati manusia. Namun ada juga orang-orang yang hidup sederhana, tidak memiliki banyak hal di dunia, tidak memiliki kemewahan, tidak memiliki kekuasaan. Namun di dalam dada mereka ada kedamaian yang sangat dalam. Hati mereka penuh dengan rasa cukup, penuh dengan ketenangan, penuh dengan keyakinan kepada Allah. Dan itulah kekayaan yang sebenarnya. Kekayaan hati yang dipenuhi dengan kehadiran Allah. Karena ketika seseorang telah menemukan Allah di dalam hatinya, ia mungkin kehilangan banyak hal di dunia. Namun ia telah mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang abadi, sesuatu yang akan tetap bersamanya, bahkan hingga kehidupan setelah dunia ini berakhir. Dan pada akhirnya, semua perjalanan hati ini membawa kita pada satu kesimpulan yang sangat sederhana, namun sangat dalam. Kesimpulan yang mungkin baru dipahami setelah seseorang melewati banyak kehilangan. Jika saat ini kamu merasa hidupmu berbeda, mungkin ini bukan kebetulan. Jika saat ini kamu merasa hidupmu sepi, jalanmu terasa sunyi, dan dunia terasa tidak lagi sama seperti dulu, jangan buru-buru mengira bahwa hidupmu gagal. Jangan langsung menyimpulkan bahwa kamu sedang ditinggalkan oleh Allah. Karena terkadang, justru di saat hidup terasa paling sunyi, Allah sedang berada paling dekat denganmu. Jika saat ini kamu merasa banyak hal pergi dari hidupmu, orang-orang berubah, harapan tidak berjalan seperti yang kamu rencanakan, dan dunia terasa hampa, cobalah berhenti sejenak. Tarik nafas perlahan, lalu tanyakan kepada hatimu sendiri. Mungkin semua ini bukan hukuman. Mungkin semua ini adalah proses. Proses yang sedang Allah lakukan untuk membersihkan hatimu. Membersihkan hatimu dari keterikatan yang terlalu kuat pada dunia. Membersihkan hatimu dari sandaran yang selama ini membuatmu lupa kepadanya. Kadang manusia terlalu sibuk mengejar banyak hal, hingga hatinya penuh dengan dunia, penuh dengan keinginan, penuh dengan ambisi, penuh dengan ketakutan kehilangan. Dan di dalam hati yang penuh seperti itu, seringkali tidak ada ruang yang cukup untuk Allah. Maka dengan kasih sayangnya, Allah perlahan membersihkan ruang itu. Bukan dengan cara yang selalu mudah, tetapi dengan cara yang paling membuat hati kembali kepadanya. Mungkin Allah sedang menarikmu lebih dekat dari yang pernah kamu bayangkan. Karena tidak semua orang dipanggil untuk perjalanan seperti ini. Tidak semua hati diberi kesempatan untuk merasakan kedekatan yang dalam dengan Tuhannya. Maka jika hidupmu terasa berbeda, jangan takut. Jika dunia terasa menjauh, jangan putus asa. Ingat satu hal yang sangat penting. Jika kamu kehilangan dunia, tetapi menemukan Allah, maka sebenarnya kamu tidak kehilangan apapun. Karena siapa yang memiliki Allah, ia tidak pernah benar-benar miskin, walaupun hidupnya sederhana, walaupun jalannya tidak selalu mudah, namun hatinya penuh dengan ketenangan, penuh dengan harapan, penuh dengan cahaya iman. Dan siapa yang jauh dari Allah, meskipun memiliki seluruh dunia, hatinya tetap merasa kosong. Ia terus mencari, terus mengejar, namun tidak pernah benar-benar merasa cukup. Karena hati manusia hanya akan tenang ketika ia kembali kepada Tuhannya. Maka jika video ini sampai ke hatimu hari ini, mungkin ini bukan kebetulan. Mungkin ini adalah pengingat lembut dari Allah untukmu, bahwa Dia masih memanggilmu, masih menunggu kamu kembali lebih dekat. Jika kata-kata dalam video ini menyentuh hatimu, jika kamu pernah merasakan perjalanan seperti ini, cobalah tuliskan satu doa sederhana di kolom komentar.
Tulis dengan tulus dari hatimu, "Ya Allah, dekatkan aku kepadamu." Siapa tahu di antara ribuan doa yang ditulis di sana, ada satu doa yang Allah kabulkan malam ini. Dan jangan lupa juga untuk mendukung channel ini. Like video ini agar lebih banyak orang bisa menemukan pesan ini. Tulis komentarmu, karena setiap komentar adalah doa dan penguat bagi hati yang lain. Dan subscribe channel Manisnya Iman, agar semakin banyak jiwa yang diingatkan bahwa hidup ini bukan hanya tentang dunia, tetapi tentang perjalanan pulang kepada Allah. Semoga setiap kata yang kita dengar hari ini menjadi cahaya kecil yang menerangi hati kita. Dan semoga Allah selalu menjaga langkah kita di jalan yang mendekatkan kita kepadanya. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.